Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Naila Husna dari kelas 7A. Saya akan menyampaikan kultum singkat tentang indahnya memaafkan. Memaafkan sebuah tindakan yang agung, sering kali terasa sulit, namun ganjarannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tak jarang kita berselisih paham dengan orang lain, baik keluarga, teman, maupun saudara. Perselisihan ini bisa menimbulkan rasa sakit hati, dendam, bahkan permusuhan yang berkepanjangan. Namun, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa memaafkan, karena memaafkan adalah kunci menuju ketenangan hati dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa memaafkan adalah salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, memaafkan tidak hanya berarti membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga membebaskan diri kita sendiri dari beban dendam dan kebencian. Memaafkan adalah proses yang sulit, tetapi juga sangat indah. Ketika kita memaafkan, kita lepaskan diri kita dari belenggu kebencian dan kita membuka diri kita untuk menerima cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya memaafkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang mukmin yang sempurna ialah orang yang memiliki akhlak yang paling baik, dan sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Hadis riwayat Tirmidzi. Memaafkan bagian dari akhlak yang mulia. Dengan memaafkan, kita telah memberikan manfaat bagi orang lain, yaitu ketenangan hati dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Memaafkan tidak berarti bahwa kita harus melupakan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti bahwa kita harus melepaskan dendam dan kebencian kita terhadap orang lain, dan kita seringkali ingin membalas dendam terhadap mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dan membingungkan. Kita seringkali terasa marah dan kecewa terhadap orang lain, dan kita seringkali ingin membalas dendam terhadap mereka. Namun, kita harus ingat bahwa memaafkan adalah salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berusaha untuk memaafkan orang lain dan diri kita sendiri, agar kita dapat menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, marilah kita berusaha untuk memaafkan dan menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita melepaskan dendam dan kebencian kita terhadap orang lain, dan membuka diri kita untuk menerima cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan sejenak betapa indahnya memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita lemah, tetapi justru menunjukkan kekuatan hati dan kedewasaan spiritual kita. Memaafkan membersihkan hati kita dari rasa benci, dendam, sehingga kita dapat hidup dengan lebih tenang dan damai. Semoga kultum singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita senantiasa berusaha untuk memaafkan dan meminta maaf agar kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.